for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Melin Antawijaya dengan NPM 23110211091 dan teman saya Naswara Manisa dengan NPM 2311021052. Di sini kami akan melakukan pengujian dan interpretasi terhadap data pada tabel 6.4, tabel 7.3, dan tabel 6.5 dalam buku Ekonometrika Gujarati menggunakan aplikasi Evios. Yang pertama adalah tabel 6.4. Di sini saya akan menguji bagaimana jika salah satu variabel dihilangkan atau ditambah dengan variabel yang tidak diperlukan. Ini sudah saya buka tabel 6.4. Kemudian kita copy. Kemudian kita buka Excel, karena data ini adalah data cross section, maka kita pilih Unstructured. Kemudian untuk observasinya ada 64 observasi. Selanjutnya kita pencet Quick. Kita tempelkan data yang sudah kita copy di Excel tadi. Kemudian kita prop, make equation. Kita pindahkan C di antara CM dan FL. F. Klik OK. Ini merupakan hasil pengujian jika salah satu variabel tidak dihilangkan. Kita beri nama terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian jika salah satu variabel kita hilangkan. Di sini, kami menghilangkan variabel TFR. Dan ini merupakan hasil dari pengujian jika variabel TFR dihilangkan. Kita beri nama terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk interpretasinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil interpretasi dari hasil beberapa model regresi berikut. Yang pertama yaitu hasil regresi linear. Model ini menggunakan 3 variabel independen yaitu FLR, PGNP, dan TFR untuk menjelaskan variabel dependen CM yaitu angka kematian balita. Model ini memiliki persamaan regresi yaitu CM-nya 168,3067 min 1,7680 yaitu hasil regresi untuk FLR dan 0,0055 untuk PGNP plus 12,8686 untuk TFR. Hasil interpretasinya untuk intercept sebesar 168,3067 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen bernilai 0, maka CM diperkirakan sebesar 168,31 per 1000 kelahiran hidup
meskipun ini kurang realistis secara praktis. Selanjutnya ada koefisien FLR, yaitu sebesar minus 1,768029, berarti bahwa setiap kenaikan 1% dalam tingkat literasi perempuan akan menurunkan angka kematian balita sebesar min 1,768029. Koefisien ini signifikan secara statistik karena nilai P-nya adalah 0,0000. Selanjutnya itu koefisien PGNP sebesar min 0,005511 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit PGNP akan menurunkan angka kematian balita sebesar min 0,005511. Ini juga signifikan karena P sama dengan 0,0256. Selanjutnya itu koefisien TFR sebesar 12,86864 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu anak dalam rata-rata jumlah anak yang dimiliki perempuan akan meningkatkan angka kematian balita sebesar 12,8686. Variabel ini juga signifikan dikarenakan probabilitasnya yaitu 0,0032. Secara keseluruhan, model ini memiliki nilai R-square sebesar 0,747372, yang berarti 74,73% variasi dalam angka kematian balita dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil regresi untuk model tanpa variabel TFR. Dalam model ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu FLR dan PGNP. Untuk persamaan regresinya yaitu CM sama dengan 263,6416 min 2,2316 dalam hasil regresi FLR dan 0,0056 untuk PGNP. Interpretasinya, intercept sebesar 263,6416 menunjukkan CM saat FLR dan PGNP bernilai 0. Selanjutnya ada koefisien FLR sebesar min 2,231586 menunjukkan bahwa kenaikan 1% literasi perempuan akan menurunkan CM sebesar min 2,231586 dengan signifikansi yang tinggi. Selanjutnya ada koefisien PGNP sebesar min 0,005647, berarti bahwa peningkatan 1 unit PGNP menurunkan CM sebesar 0,0056 dengan probabilitas 0,0065 yang juga signifikan. Selanjutnya ada nilai R-square. Model ini adalah 0,70765, yang berarti model ini hanya mampu menjelaskan 70,77% variasi dalam CM. Statistiknya tetap signifikan, yang menunjukkan model ini masih layak digunakan, tapi kekuatan penjelasannya lebih rendah dibanding model sebelumnya. Jadi, kesimpulannya, model dengan TFR memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan model tanpa TFR. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R-square yang lebih tinggi, yaitu 74,74% dengan 70,77%. Dan fakta bahwa variabel TFR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap CM. Menghapus TFR dari model berarti menghilangkan variabel penting yang secara teori dan data signifikan mempengaruhi kematian balita. Oleh karena itu, model yang menggunakan ketiga variabel FLR, PGNP, dan TFR adalah pilihan yang lebih baik dari sisi statistik maupun teori. Selanjutnya tugas 2, data pada tabel 7.3 cross section, melakukan pengujian untuk lin-lin dan log-log dan interpretasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Naswa. Kepada Naswa dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model estimasi untuk tabel 7.3 yaitu tentang tambahan nilai, jam kerja, dan input kapital dalam sektor industri di AS tahun 2005. Pertama-tama, kita blok semua data di sini. Lalu pindahkan ke eViews. Selanjutnya, create a new eViews work file.
Lalu pilih unstructured karena ini merupakan data cross section dengan observasi sebesar 51. Selanjutnya pilih quick dan buat empty group dan copy data dari Excel yang sebelumnya. Selanjutnya beri nama dulu yaitu grup 1. Selanjutnya kita blok dari Y, L, dan K-nya. Lalu open as group. Di sini kita lanjut untuk membuat equation-nya. Karena ini menggunakan model linear, variabel C kita pindahkan di antara Y dan L. Lalu klik OK. Dan hasil untuk linearnya kita bisa berikan nama yaitu equation linear. Selanjutnya klik objek dan copy objek. Kita klik lagi yaitu estimate untuk membuat estimasi menggunakan model double log. Di sini Y-nya kita logkan, lalu C, log L, dan log K. Lalu klik OK. Setelah itu berikan nama yaitu equation double log. Selanjutnya setelah hasil regresi linear dan double log sudah dilakukan, saya akan menjelaskan hasil interpretasi dari hasil dua model berikut. Yang pertama yaitu hasil regresi linear. Di sini persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 233621,6 plus 47,98736 dalam variabel L plus 9,951891 dalam variabel K. Selanjutnya untuk interpretasi koefisiennya di sini ada variabel C yaitu sebesar 233621,6. Artinya jika nilai L dan K sama dengan 0, maka output Y sebesar 233621,6. Meskipun dalam konteks ekonomi nilai input 0 biasanya tidak realistis. Untuk koefisien L-nya sebesar 47,98736 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit tenaga kerja akan meningkatkan output sebesar 47,98736 unit dengan asumsi kapital tetap. Selanjutnya ada variabel K, yaitu sebesar 9,951891, berarti setiap tambahan 1 unit modal akan meningkatkan output sebesar 9,951891 unit dengan asumsi tenaga kerja tetap. Selanjutnya ada statistik uji, yaitu ada R squared sebesar 0,98165 menunjukkan bahwa 98,1% variasi dalam output Y dapat dijelaskan oleh variasi dalam tenaga kerja dan modal. Ini menunjukkan model sangat baik. Selanjutnya ada probabilitas R statistik yaitu sebesar 0,000000, model signifikan secara statistik secara keseluruhan. Dan probabilitas masing-masing variabel L dan K yaitu 0,0000, keduanya signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Dan Durbin Watson-nya sebesar 1,684519, nilai ini mendekati 2, menunjukkan tidak ada autokorelasi yang parah dalam model. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil interpretasi untuk model double log. Dalam persamaan regresinya, yaitu log Y 3,88760
plus 0,468332 dalam log L dan plus 0,521279 dalam log K. Untuk interpretasi koefisiennya, dimulai dari C yaitu konstanta sebesar 3,8876 adalah logaritma dari intercept bisa diinterpretasikan setelah diubah ke bentuk eksponensial. Selanjutnya yaitu dalam variabel log L, koefisien sebesar 0,468332 berarti elastisitas output terhadap tenaga kerja adalah 0,468332. Artinya jika tenaga kerja naik 1%, maka output akan naik sebesar 0,48468%. Selanjutnya dalam variabel log K, koefisien sebesar 0,521279 berarti elastisitas output terhadap modal adalah 0,521. Jadi jika modal naik 1%, maka output naik sebesar 0,521%. Untuk statistik ujinya, bisa dilihat di sini R squared sebesar 0,964175, yaitu 9. Artinya, 96,4% variasi dalam log output dijelaskan oleh log tenaga kerja dan log modal yang menunjukkan model sangat baik. Selanjutnya ada probabilitas F statistik yaitu 0,000000 model sangat signifikan. Dan probabilitas masing-masing variabel log L dan log K bisa dilihat keduanya di sini 0,0000 yang artinya signifikan pada tingkat signifikansi 1%. Dan yang terakhir yaitu Durbin-Watson-nya sebesar 1,946387. Nilai ini sangat dekat dengan 2, menunjukkan tidak ada masalah autokorelasi. Kesimpulannya, kedua model sama-sama sangat baik dan signifikan. Model linear lebih tepat jika ingin melihat perubahan output dalam satuan absolut. Sedangkan model double log lebih tepat jika ingin melihat efek persentase atau elastisitasnya dari perubahan input terhadap output, serta berguna untuk mengetahui skala hasilnya. Dalam model double log, jumlah koefisien log L dan log K adalah 0,468 ditambah 0,521 sama dengan 0,989 yang mendekati 1, menunjukkan constant returns to scale. Penjelasan tabel untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Adisti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas 3, yaitu tabel 6.5, membahas model lin log dan log lin, serta menginterpretasinya. Ini saya sudah membuka tabel 6.5, kemudian saya copy bagian inflare dan unrate-nya dari tahun 1960 sampai 2006. Pilih date residual frekuensi dikarenakan data ini merupakan data time series yang dimulai dari tahun 1960 sampai tahun 2006. Kemudian kita empty group. Kita paste yang sudah kita copy tadi dari Excel. Kemudian kita beri nama. Yang pertama akan kita gunakan adalah model lin log. Inflare. Kemudian kita beri nama. Selanjutnya kita uji model yang kedua yaitu log lin. Kita copy terlebih dahulu.
kemudian estimate, dan kita beri nama definition log. Nah, ini adalah pengujian dari data 6.5 hasil model linlog dan loglin. Selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan interpretasi dari model loglin. Yang pertama, saya akan membaca estimasi dari model loglin yang memiliki hasil estimasi untuk variabel C, yaitu sebesar 7.461009 dengan p-value sebesar 0,0000. Kemudian koefisien unret memiliki nilai sebesar 0.115648 dan p-value sebesar 0.0673, R-square sebesar 0.072453, dan adjust R-square sebesar 0.51841, dan F statistiknya sebesar 3.515060, dan Durbin Watson statnya sebesar 0.424545. Bentuk loglin ini mengidentifikasikan bahwa kita mengasumsikan hubungan antara pengangguran dan inflasi bersifat eksponensial, yakni perubahan dalam unret menyebabkan perubahan dalam inflation rate. Koefisien unret sebesar 0.1186 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 unit 1% dalam tingkat pengangguran akan menyebabkan kenaikan sekitar 11,86% pada tingkat inflasi. Ini menunjukkan hubungan yang positif antara pengangguran dan inflasi. Selanjutnya, nilai p-value sebesar 0.037 berada sedikit di atas ambang signifikan, yaitu 5%. Artinya, secara statistik, hubungan ini tidak signifikan pada tingkat 5%, tetapi masih bisa dianggap signifikan pada tingkat signifikan 10%. Ini berarti hasil ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak terlalu kuat. Selanjutnya, untuk nilai R-square yang bernilai 0.0724 menunjukkan bahwa hanya sekitar 7,24% variasi dalam log inflasi dapat dijelaskan oleh variasi dalam tingkat pengangguran. Ini menandakan bahwa model ini memiliki daya jelaskan yang sangat lemah dan masih banyak faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi inflasi. Selanjutnya, nilai Durbin Watson stat sebesar 0.4245 menunjukkan adanya autokorelasi positif yang cukup kuat dalam residual model. Ini merupakan pelanggaran asumsi klasik regresi dan dapat menyebabkan bias dalam estimasi. Jadi kesimpulan dari model loglin ini adalah model ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan positif secara persentase antara pengangguran dan inflasi, tetapi tidak terlalu kuat secara statistik maupun ekonometrik. Nilai prediktif model juga sangat lemah dan adanya autokorelasi memperburuk keadaan dalam model loglin ini. Yang kedua adalah model interpretasi linlog. Yang memiliki hasil interpretasi untuk variabel C memiliki nilai minus 1658,94 dan probabilitas sebesar 0,5851.
Dan untuk koefisien log unrate-nya sebesar 3388.697 dan probabilitasnya 0,0545. Nilai R square sebesar 0,079696. Nilai adjust R square sebesar 0,059245. Nilai F statistik sebesar 3,896883 dan yang terakhir nilai Durbin-Watson stat sebesar 0,462758. Yang memiliki interpretasi, bentuk Lin-Log mengasumsikan bahwa perubahan proporsional persentase dalam tingkat pengangguran unrate menghasilkan perubahan absolut dalam tingkat inflasi. Ini cocok digunakan ketika kita itu ingin melihat efek elastisitas dari variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien unrate yang memiliki nilai sebesar 3388.697 berarti bahwa setiap kenaikan 1% dalam tingkat pengangguran akan meningkatkan tingkat inflasi sebesar 3389 poin. Hal ini bersifat ceteris paribus. Ini menunjukkan hubungan positif yang besar secara nominal tetapi harus ditinjau dari signifikansi statistiknya. Selanjutnya untuk nilai p-value sebesar 0,0545 menunjukkan bahwa hubungan ini hampir signifikan pada tingkat signifikansi 5% dan dapat diterima pada tingkat 10%. Artinya, ada bukti lemah untuk mendukung bahwa pengangguran memiliki pengaruh terhadap inflasi dalam model ini. Dan nilai S square sebesar 0,0796 menunjukkan bahwa hanya 7,96% variasi dalam tingkat inflasi yang bisa dijelaskan oleh variasi log pengangguran. Seperti model yang sebelumnya tadi, log Lin, daya jelaskan modelnya sangat rendah. Selanjutnya, nilai Durbin-Watson sebesar 0,462758 juga menandakan adanya autokorelasi positif dalam residual model, menunjukkan bahwa hasil estimasi ini bisa terdistorsi karena pelanggaran asumsi independensi residual. Jadi kesimpulan untuk model Lin-Log ini adalah model ini menunjukkan bahwa perubahan persentase dalam pengangguran berkaitan secara positif dengan perubahan absolut dalam inflasi. Namun kekuatan statistik dan ekonometriknya masih lemah. Meski mendekati signifikan secara statistik, model ini masih mengandung masalah autokorelasi dan daya jelaskan yang rendah. Secara umum, meskipun kedua model menunjukkan hubungan positif antara pengangguran dan inflasi, keduanya sama-sama lemah dalam menjelaskan variasi inflasi dan sama-sama mengandung masalah autokorelasi. Oleh karena itu, disarankan untuk mengembangkan model lebih lanjut dengan variabel tambahan atau pendekatan yang dinamis. Sekian penjelasan dari kami tentang tabel 6.4, 7.3, dan tabel 6.5. Mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan dan pengerjaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.